saya akan menjelaskan nama unsur-unsur kimia dari periode 4. Yang pertama, di sini ada kalium. Kalium adalah unsur kimia yang memiliki lambang K dengan nomor atom 19. Yang kedua, ada kalsium. Kalsium adalah unsur kimia yang memiliki lambang Ca dengan nomor atom 20. Yang ketiga, ada skandium yang merupakan unsur kimia dengan lambang Sc dengan nomor atom 21. Yang keempat, ada titanium yang merupakan unsur kimia dengan lambang Ti dengan nomor atom 22. Yang kelima, ada vanadium yang memiliki lambang V dan nomor atom 23. Yang keenam, ada kromium yang memiliki lambang Cr dan nomor atom 24. Yang ketujuh, ada mangan yang merupakan unsur kimia yang memiliki lambang Mn dan nomor atom 25. 8. Besi merupakan unsur kimia yang memiliki lambang Fe nomor atom 26. 9. Kobalt adalah unsur kimia yang memiliki lambang Co nomor atom 27. Yang ke-10, nikel. Nikel merupakan unsur kimia yang memiliki lambang Ni nomor atom 28. 11. Tembaga. Tembaga merupakan unsur kimia yang memiliki lambang Cu. 12. Seng. Seng merupakan unsur kimia yang memiliki lambang Zn. 13. Gallium. Gallium adalah unsur kimia yang memiliki lambang Ga dan memiliki nomor atom 31. 14. Germanium. Germanium adalah unsur kimia dengan simbol Ge dan nomor atom 32. 15. Arsenik. Arsenik adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol As dan nomor atom 33. 16. Selenium. Selenium merupakan unsur kimia yang memiliki lambang Se dengan nomor atom 34. 17. Bromin. Bromin merupakan unsur kimia yang memiliki lambang Br dengan nomor atom 35. Yang terakhir, ke-18 yaitu kripton. Kripton merupakan suatu unsur kimia yang memiliki lambang Kr dengan nomor atom 36. Di sini aku akan membahas mengenai konfigurasi elektron dari unsur periode yang keempat. Nah, yang pertama, konfigurasi elektron dari kalium atau K, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Yang kedua, kalsium atau Ca, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Yang ketiga, skandium atau Sc, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1, 4s2. Yang keempat, titanium atau Ti, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d2, 4s2. Yang kelima, vanadium atau Vi, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d3, 4s2. Yang keenam, kromium atau Cr, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s1. Yang ketujuh, mangan atau Mn, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s2. Yang kedelapan, besi atau Fe, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d7, 4s2. Yang ke-10, nikel atau Ni, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d8, 4s2. Yang ke-11, tembaga atau Cu, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1. Yang ke-12, seng atau Zn, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2. Yang ke-13, gallium atau Ga, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p1. Yang ke-14, germanium atau Ge, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p2. Yang ke-15, arsenik atau As, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10. Di sini saya akan menjelaskan tentang keberadaan alam dari unsur-unsur periodik 4. Yang pertama ada kalium. Kalium terdapat dalam garam ionik. Yang kedua ada kalsium. Kalsium ada di beberapa jenis makanan seperti susu, sayuran hijau, dan salmon.
Yang ketiga ada scandium. Scandium ada pada mineral euksit dan godolinit dari Skandinavian. Yang keempat ada titanium. Titanium terdapat di meteor atau dalam matahari. Yang kelima ada vanadium. Vanadium tidak dapat ditemukan bebas di alam, namun dia dapat ditemukan di campuran antara 65 mineral yang berbeda. Yang keenam ada kromium. Kromium ada pada kerak bumi. Yang ketujuh ada mangan. Sama dengan kromium, mangan juga sangat mudah ditemukan di dalam muka bumi ini. 8 adalah besi. Besi terdapat di dalam meteorit atau di dalam lingkungan rendah oksigen lainnya. Yang ke-9 ada kobalt. Kobalt dapat ditemukan di dalam campuran di alam. Yang ke-10 ada nikel. Dia terdapat banyak juga di muka bumi ini. Yang ke-11 ada tembaga. Sama dengan nikel, dia juga salah satu unsur yang melimpah di dalam muka bumi ini. Yang ke-12 ada seng. Seng dapat ditemukan di dalam berbagai jenis makanan juga, seperti kentang, buncis, kepiting, dan makanan lainnya. Yang ke-13 ada gallium. Gallium dapat ditemukan di dalam biji bauksit atau biji seng. Yang ke-14 ada germanium. Germanium dapat ditemukan di dalam batu elvan yang ditemukan di Korea. Yang ke-15 ada arsenik. Arsenik itu dapat ditemukan di udara, air, dan tanah. 16 ada selenium. Selenium terdapat pada makanan, padi-padian, biji bunga matahari atau kuaci, dan makanan laut lainnya. Yang ke-17 ada bromin. Bromin bebas ditemukan di muka bumi ini. Jadi bisa dibilang jumlahnya cukup banyak dan melimpah. Dan yang ke-18 ada krypton. Krypton terdapat pada atmosfer bumi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat fisis dan sifat kimia dari unsur-unsur periode keempat. Nomor 1 yaitu kalium. Sifat fisis kalium merupakan padatan lunak dan ringan dan mudah dipotong oleh pisau. Sifat kimia dari kalium yaitu memiliki relativitas yang tinggi dan mudah terbakar oleh oksigen. Nomor 2 yaitu kalsium. Sifat fisis kalsium bersifat trimorfik, lebih keras dari natrium tetapi lebih lunak dari aluminium. Sifat kimianya kurang reaktif dibandingkan dengan logam alkali tanah yang lain. Nomor 3, scandium. Sifat fisis dari scandium lunak dan berwarna keperakan. Permukaan unsur ini akan berubah menjadi kekuningan atau merah muda bila terkena dengan udara. Sifat kimianya mudah teroksidasi oleh udara dan mudah terbakar. Nomor 4, titanium. Titanium memiliki sifat fisis ringan, kuat, berkilau, tahan korosi, dan memiliki warna putih metalik. Sifat kimianya mudah terbakar di udara, tidak larut dalam air, tetapi larut dalam asam pekat. Nomor 5, yaitu vanadium. Sifat fisisnya merupakan unsur langka yang lunak dan berwarna putih abu-abu. Sifat kimianya tahan korosi karena memiliki lapisan pelindung oksida. Yang nomor 6, kromium. Kromium memiliki sifat fisis yaitu berwarna putih keperakan dan lembek dalam keadaan murninya di alam. Sifat kimia kromium tidak dapat bercampur dengan basa, oksidator, peroksida, dan logam-logam. Nomor 7 yaitu mangan. Sifat fisis mangan yaitu sulit mencair tapi mudah teroksidasi, sementara sifat kimia mangan bersifat sangat reaktif dan dalam bentuk bubuk akan terbakar dengan oksigen. Nomor 8, besi. Sifat fisis besi merupakan konduktor yang baik, penghantar panas, dan memiliki wujud yang padat. Sifat kimianya bersifat elektropositif dan mudah terkorosi. Nomor 9, kobalt. Kobalt memiliki sifat fisis yang keras, berkilau, dan berwarna perak keputihan. Sifat kimianya stabil di udara dan tidak terpengaruh oleh air. Nomor 10 yaitu nikel. Nikel bersifat keras, mudah ditempa, dan merupakan konduktor yang baik. Sementara itu sifat kimianya larut perlahan dalam asam-asam encer. Nomor 11, aluminium. Aluminium memiliki sifat fisis yang lunak, ringan, ulet, tahan lama, dan mudah untuk ditempa. Sifat kimianya tak bereaksi dengan larutan asam nitrat encer, tetapi bereaksi sangat lambat dalam larutan asam nitrat. Nomor 12, seng. Sifat fisis seng berwarna putih kebiruan, berkilau, dan bersifat getas pada suhu normal. Sifat kimianya cukup reaktif dan akan bereaksi dengan oksigen dan logam. Nomor 13, gallium. Gallium memiliki sifat fisis berwarna keperakan, padat, dan mudah rapuh. Sifat kimianya dapat membentuk senyawa halida, hidrida, dan dapat bereaksi dengan asam basa. Nomor 14, germanium. Sifat fisis dari germanium yaitu keras, getas, berkilau, dan berwarna putih abu-abu. Sifat kimianya stabil di udara dan air, serta tidak terpengaruh oleh asam dan basa kecuali oleh asam nitrat. Nomor 15, arsenik. Sifat fisis arsenik
Sebagian besar arsenik di alam merupakan bentuk senyawa dasar berupa substansi anorganik. Sifat kimianya dapat larut dalam air dan berbentuk gas dan terpapar pada manusia. Nomor 16 adalah selenium. Sifat fisik selenium yaitu titik lelehnya sebesar 217 derajat Celcius dan titik didihnya sebesar 688 derajat Celcius. Sifat kimianya mudah terbakar di udara. Nomor 17, bromin. Di suhu ruangan, bromin memiliki wujud cair dan mudah untuk menguap. Dan sifat kimia bromin, ketika berikatan dengan hidrogen, bromin akan membentuk asap kuat. Saya akan membahas tentang unsur periodik keempat, yaitu tentang kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah kalium atau K. Kalium digunakan untuk memulihkan seseorang yang keracunan dan untuk pertumbuhan tanaman. Tanaman menggunakannya untuk membuat protein, maka permintaan terbesar untuk senyawa kalium adalah pupuk. Yang kedua adalah kalsium atau Ca. Kalsium digunakan sebagai katalis dan mengendalikan kadar karbon grafitik pada peleburan besi. Yang ketiga adalah skandium atau Sc. Skandium digunakan dalam paduan aluminium skandium untuk komponen industri peralatan olahraga, seperti rangka sepeda, pancing, dan pemukul bisbol. Yang keempat adalah titanium atau Ti. Titanium digunakan sebagai pigmen, pipa untuk pembangkit listrik, pelapis baja, kapal laut, serta pesawat ruang angkasa. Dan dalam bidang kedokteran, titanium digunakan untuk membuat pen, untuk memperbaiki tulang yang patah. Yang kelima, vanadium atau V. Vanadium digunakan sebagai katalis dalam pembuatan asam sulfat. Yang keenam, kromium atau Cr. Yang pertama, digunakan sebagai paduan logam pada keramik logam. Yang kedua, sebagai pelapis keperakan pada cermin ataupun baja. Dan yang ketiga, anti korosi dan memberi kesan mengkilap pada suatu benda. Yang ketujuh, mangan atau Mn. Mangan digunakan sebagai mineral dalam tubuh, termasuk karbohidrat, glukosa, dan metabolisme. Yang kedelapan, besi atau Fe. Fe digunakan organisme hidup untuk mengangkut oksigen ke dalam darah melalui molekul hemoglobin dalam bidang industri, yaitu sebagai pembuatan baja. Yang kesembilan, kolban atau CO. Unsur CO digunakan sebagai pengering untuk cat dan tinta. Yang ke-10, nikel atau Ni. Nikel banyak digunakan sebagai bahan pembuatan baja ringan atau bisa kita temui di peralatan masak. Yang ke-11, tembaga atau Cu. Cu digunakan untuk alat-alat elektronik. Yang ke-12, seng atau Zn. Yang pertama digunakan dalam proses peleburan besi. Yang kedua sebagai campuran paduan logam. Dan yang ketiga sebagai pelat negatif dalam beberapa baterai listrik. Yang ke-13, gallium atau Ga. Yang pertama untuk membuat cermin dan membentuk paduan dengan titik leleh rendah. Yang ke-14, germanium atau Ge. Penggunaan germanium paling umum adalah semikonduktor. Yang ke-15, arsenik atau As dalam pembuatan kaca jenis khusus sebagai pengawet kayu. Yang ke-16, selenium atau Se. Adapun kegunaan dari selenide adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang ke-17, bromin atau Br. Senyawa bromin digunakan sebagai pestisida, zat pewarna, senyawa pemurnian air, dan sebagai penghambat api dalam plastik. 18, kripton atau Kr. Yang pertama digunakan dalam produk pencahayaan. Yang kedua, penggunaan kripton penting pada lampu landasan bertenaga tinggi. Dan yang ketiga, ionisasi gas kripton akan mengeluarkan warna keputihan. Unsur yang pertama, Sc atau skandium. Logam Sc dapat bereaksi dengan air menghasilkan gas hidrogen. Secara reaksinya, 2Se tambah 6H2O menjadi 3H2 ditambah 2SCOH 3 kali. Unsur yang kedua, Ti atau titanium. Logam Ti bereaksi dengan gas klorid atau TiO2. Secara reaksinya, TiO2 ditambah 2C tambah 2Cl2 menjadi TiCl4. Unsur yang ketiga, Cr atau kromium. Logam Cr mereduksi larutan Cr2O3 secara reaksinya adalah Cr2O3 ditambah 2Al menjadi Al2O3. Unsur yang keempat, Mn atau mangan. Logam Mn bereaksi dengan air atau H2O. Secara reaksinya adalah Mn ditambah 2H2O menjadi MnOH 2 kali ditambah H2. Unsur yang kelima, Fe atau besi. Logam Fe bereaksi dengan halida. Secara reaksinya adalah 2Fe ditambah 3Cl2 menjadi 2FeCl3. Unsur yang keenam, CO atau kolbat.
Logam CO bereaksi dengan asam nitrat disertai pembentukan nitrogen oksida. Secara reaksinya adalah 3CO ditambah 2HNO3 ditambah 6H positif menjadi 3CO2 positif ditambah 2NO ditambah 4H2O. Unsur yang ketujuh, K atau kalium. Logam K bereaksi dengan oksigen atau O2. Secara reaksinya adalah 2K ditambah O2 menjadi K2O2. Unsur yang ke-8, Ca atau kalsium. Logam Ca bereaksi dengan gas klorid atau Cl2. Secara reaksinya adalah Ca ditambah Cl2 menjadi CaCl2. Unsur yang ke-9, V atau vanadium. Logam V bereaksi dengan oksigen atau O2 membentuk V2O5. Secara reaksinya adalah 4V ditambah 5O2 menjadi 2V2O5. Unsur yang ke-10, Ni atau nikel. Logam Ni bereaksi dengan HNO3. Secara reaksinya adalah Ni ditambah HNO3 menjadi NiNO3 dua kali ditambah NO ditambah H2O. Unsur yang ke-11, Cu atau tembaga. Logam Cu bereaksi dengan larutan AgNO3. Secara reaksinya adalah Cu ditambah AgNO3 menjadi CuNO3 dua kali ditambah Ag. Unsur yang ke-12, Zn atau seng. Logam Zn bereaksi dengan oksigen CuSO4. Secara reaksinya adalah Zn ditambah CuSO4 menjadi ZnSO4 ditambah Cu. Unsur yang ke-13, Ga atau gallium. Logam Ga bereaksi dengan halogen. Secara reaksinya adalah 2Ga3 positif ditambah 3F2 menjadi 2GaF3. Unsur yang ke-14, Ge atau germanium. Logam Ge bereaksi dengan larutan hidrogen. Secara reaksinya adalah Ge ditambah 2H2 menjadi GeH4. Unsur yang ke-15, As atau arsenik. Logam As bereaksi di udara. Secara reaksinya adalah 4As ditambah 5O2 menjadi As2O10. Unsur yang ke-16, Br atau bromin. Logam Br bereaksi dengan garam dapur NaCl. Secara reaksinya adalah Br2 ditambah 2NaCl menjadi 2NaBr ditambah Cl2. Unsur yang ke-17, Se atau selenium. Logam Se bereaksi dengan bromin atau Br membentuk heksabromida selenium. Secara reaksinya adalah Se ditambah 3Br2 menjadi SeBr6. Unsur yang terakhir atau unsur 18, Kr atau kripton. Logam Kr bereaksi dengan fluorida atau F2 membentuk kripton fluorida. Secara reaksinya adalah Kr ditambah F2 menjadi Kr.